Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat pagi. Semoga hari ini menyenangkan. Nah, kali ini kita akan belajar materi tentang IPA, yakni ekosistem. Di sini, siapa yang tahu apa itu ekosistem? Ya, betul. Ekosistem adalah hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Nah, teman-teman, hubungan ini saling memberikan pengaruh di antara keduanya loh. Komponen penyusunnya ada dua. Yang pertama, komponen biotik, dan yang kedua, komponen abiotik. Komponen penyusun ekosistem. Komponen biotik. Komponen biotik adalah semua makhluk hidup yang terdapat dalam sebuah ekosistem. Ada tumbuhan, hewan, mikroskopik seperti bakteri, dan lain-lain. Di sebelah kanan kita ada sebuah gambar dari komponen biotik. Komponen biotik inilah yang nantinya akan membentuk sebuah rantai makanan yang akan menjaga kestabilan sebuah ekosistem. Komponen biotik dalam sebuah ekosistem dapat dibedakan menjadi dua. Yang pertama dari cara mendapatkan makanannya, dan yang kedua dari tingkat trofiknya. Kita akan membahas jenis komponen biotik berdasarkan cara memperoleh makanannya terlebih dahulu. Yang pertama ada produsen. Produsen adalah organisme yang dapat menghasilkan makanan sendiri melalui proses fotosintesis. Contohnya seperti tumbuhan hijau. Yang kedua ada konsumen. Konsumen adalah organisme yang tidak dapat menghasilkan makanannya sendiri sehingga harus memakan makhluk hidup lain atau bergantung pada organisme lain. Dan yang terakhir ada dekomposer atau pengurai, yakni mikroorganisme yang menguraikan bangkai makhluk hidup atau hasil pembuangan sisa pencernaan. Nah, di sebelah kanan kita ada gambar dari rantai makanan. Di sini sayuran sebagai produsen. Konsumen di sini ada ulat, burung dan juga kucing, dan bakteri sebagai pengurai. Jenis komponen biotik berdasarkan tingkat trofiknya. Yang pertama, komponen autotrof, yaitu organisme yang berperan sebagai produsen karena dapat menghasilkan makanannya sendiri melalui proses fotosintesis. Contohnya ada tumbuhan berbiji, fitoplankton, ganggang, lumut, tumbuhan paku, dan lain-lain. Yang kedua ada komponen heterotrof. Komponen heterotrof adalah komponen yang berperan sebagai konsumen karena tidak dapat menghasilkan makanannya sendiri. Komponen heterotrof terdiri dari konsumen satu yang diisi oleh hewan herbivora dan hewan omnivora, konsumen 2 yang ada hewan karnivora pemakan herbivora dan hewan omnivora, dan konsumen tingkat 3 ada hewan karnivora pemakan karnivora dan hewan omnivora. Dan yang terakhir ada dekomposer dan detritivor atau pengurai. Di sebelah kiri kita ini ada gambar dari komponen biotik berdasarkan tingkat trofiknya. Komponen penyusun ekosistem yang kedua ada komponen abiotik. Komponen abiotik adalah komponen yang tidak hidup, yang mendukung serta menjaga keseimbangan suatu ekosistem. Contohnya seperti suhu, air, cahaya matahari, udara, bebatuan, tanah, dan kelembapan. Satuan penyusun ekosistem. Yang pertama ada individu, populasi, dan komunitas. Agar lebih jelas lagi, mari kita ulas satu persatu. Yang pertama ada individu.
Individu adalah makhluk hidup tunggal, contohnya seperti seekor ayam, seekor kucing, seekor kambing, dan masih banyak lagi. Yang kedua ada populasi. Populasi adalah sekumpulan makhluk hidup sejenis yang hidup di suatu tempat. Contohnya ada populasi kupu-kupu, populasi sapi, dan masih banyak lagi. Dan yang terakhir ada komunitas. Komunitas adalah kumpulan dua atau lebih populasi yang hidup di suatu tempat. Contohnya ada populasi laut. Jenis-jenis ekosistem, ada ekosistem buatan dan ekosistem alami. Ekosistem alami adalah ekosistem yang sudah ada di alam atau jenis ekosistem yang terbentuk dengan sendirinya tanpa adanya campur tangan manusia atau murni dari ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua ada ekosistem buatan. Ekosistem yang dibuat oleh manusia atau terbentuk karena adanya campur tangan manusia, dan hal tersebut berguna untuk memenuhi kebutuhan manusia. Contoh dari ekosistem alami ada hutan, padang pasir, laut, dan sungai. Nah, ini gambarnya. Lalu contoh dari ekosistem buatan ada sawah, ladang, kolam, dan bendungan. Jenis makanan hewan. Jenis makanan hewan ada dua, yang pertama makanan berupa tumbuhan dan makanan berupa hewan. Makanan berupa tumbuhan ada dedaunan. Dedaunan ini biasanya dimakan oleh ulat. Dan ada juga madu yang sedang dihisap oleh lebah. Contoh dari makanan berupa hewan ada elang yang sedang memakan daging dan juga harimau yang sedang memakan hewan lain. Penggolongan hewan berdasarkan jenis makanannya. Berdasarkan jenis makanannya, hewan digolongkan menjadi 3. Yang pertama, karnivora, herbivora, dan omnivora. Karnivora. Karnivora adalah hewan yang makanannya berasal dari hewan lain. Nah, di sini ada gambar dari susunan gigi hewan karnivora. Contoh dari hewan karnivora ada singa, harimau, dan juga elang. Yang kedua ada herbivora. Herbivora adalah hewan yang makanannya berasal dari tumbuhan. Di sini ada gambar dari susunan gigi hewan herbivora. Contohnya ada sapi, burung kakak tua yang biasanya makan bebijian, dan juga ada jerapah yang biasanya makan dedaunan. Dan yang terakhir ada omnivora. Omnivora adalah hewan yang makanannya berasal dari tumbuhan dan hewan atau pemakan segala. Contohnya ayam, beruang, monyet, dan simpanse. Terima kasih. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.